Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Segara Banyu Biru nomor presensi 30 dari kelas 11 TIK 1. Di sini kita akan melanjutkan kembali matematika dengan materi vektor. Secara singkat vektor. Konsep vektor berasal dari kebutuhan mendeskripsikan arah dan besar gaya dalam fisika. Tahun 1800-an, Josiah Willard Gibbs dari Amerika Serikat dan Oliver Heaviside dari Inggris menyederhanakan konsep dari quaternions menjadi sistem vektor. Tahun 1900-an, vektor menjadi bagian penting dalam matematika, fisika, dan teknik. Sekarang digunakan luas dalam bidang fisika, komputer, ekonomi, dan grafika digital. Pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran dalam matematika yang memiliki dua hal penting, yaitu nilai dan arah. Artinya, vektor tidak hanya memberitahu kita seberapa besar, tetapi juga kemana arahnya. Contohnya adalah kecepatan. Jika seseorang bergerak sejauh 10 meter ke utara, itu bukan hanya soal angka 10, tapi juga ke arah utara, itulah vektor. Perbedaan vektor dan skalar. Tidak semua besaran memiliki arah. Ada juga besaran yang hanya memiliki besar saja tanpa arah. Besaran seperti ini disebut skalar. Contohnya adalah suhu dan massa. Jika dikatakan suhu suatu ruangan adalah 27 derajat Celcius, maka tidak perlu menyebutkan arahnya. Sebaliknya, vektor seperti kecepatan dan gaya membutuhkan informasi arah. Karena tanpa itu, maknanya akan tidak lengkap. Cara menuliskan vektor. Vektor bisa dituliskan dengan beberapa cara. Yang paling umum adalah menggunakan huruf seperti AP atau huruf kecil tebal misalnya V. Dalam bentuk angka, vektor ditulis dalam koordinat seperti X dan Y di bidang datar, atau X, Y, dan Z dalam ruang 3 dimensi. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Ketika kedua vektor dijumlahkan, hasilnya tergantung pada besar dan arah masing-masing. Misalnya, jika kita berjalan 5 langkah ke timur, lalu 5 langkah ke utara, kita tidak kembali ke titik semula, tapi berada di titik baru. Pengurangan vektor juga mengikuti logika yang sama, namun searah berlawanan. Kita bisa membayangkan pengaturan vektor sebagai menambah arah yang berlawanan dari vektor lain. Aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Vektor bukan hanya teori matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, vektor hadir di banyak tempat. Seperti contohnya dalam fisika. Vektor menjelaskan gaya, kecepatan, dan percepatan. Ada pula dalam teknologi. Vektor digunakan dalam animasi komputer dan grafika 3D. Di dunia navigasi, vektor membantu dalam sistem GPS menunjukkan arah perjalanan. Bahkan dalam bidang ekonomi, vektor digunakan untuk mengelola data dan prediksi. Di sini saya ada contoh soal. Jelaskan mengapa gaya termasuk vektor, tetapi suhu tidak. Jika seseorang berjalan ke timur 5 meter, lalu ke utara 5 meter, apakah total perbedaannya 10 meter? Mengapa arah penting dalam menggambarkan pergerakan? Apa kegunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Setelah mendapatkan jawabannya, tuliskan di kolom komentar. Kesimpulannya, vektor adalah salah satu konsep penting dalam matematika dan ilmu pengetahuan secara umum. Dengan memahami bahwa tidak semua besaran hanya tentang angka, kita bisa lebih bijak dalam menganalisis gerakan, arah, dan perubahan di sekitar kita. Vektor mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat besar suatu hal, tapi juga kemana arahnya. Sebuah pelajaran penting baik dalam ilmu maupun hidup. Kita sudah sampai di akhir materi. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Sampai jumpa di materi selanjutnya.